Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa rahimakum, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas dengan bibir ucapan saja, dengan memuji-muji saja, dengan menyanjung-nyanjung saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang paling tinggi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang paling tinggi. Bukan hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mengagumi. Karena kalau mengagumi, orang-orang kafir juga ada yang mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu buku yang ditulis oleh orang kafir, 100 tokoh yang berpengaruh, itu Rasulullah SAW ditaruh di nomor yang pertama. Dia hanya sebatas mengagumi saja. Tapi bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya perlu dibuktikan. Jamaah sekalian, kata orang bahwa ketika seseorang mencintai orang lain, maka orang yang dicintainya ini senantiasa mau berkorban. Jadi orang yang mencintai ini senantiasa mau berkorban terhadap orang yang dicintainya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang senantiasa disebut-sebut namanya, diceritakan namanya. Yang ketiga, senantiasa ingin hidup bersama orang yang dia cintai. Nah, begitu juga ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita buktikan dengan yang pertama adalah mau berkorban. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan para sahabat lain, mereka
mengungkapkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan. Ada yang dengan harta, jiwa dan raga seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya diserahkan demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia dibunuh. Yang penting Rasulullah selamat. Ketika hijrah, kita lihat bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diperlihatkan, yang sudah dibuktikan. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berani menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati. Ketika menggantikan Rasulullah di kamarnya saat dimana rumah Rasulullah SAW dikepung, maka akhirnya Rasulullah pun pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq berhijrah. Yang ada cuman Ali bin Abi Thalib di kamar Rasulullah SAW. Kalau saja orang kafir tersebut tidak membuka selimut Rasulullah SAW yang diselimuti Ali bin Abi Thalib, niscaya Ali pun akan mati. Tapi kena dibuka, dilihat anak muda yang sedang tidur, berani menggantikan Rasulullah SAW mati. Dan kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang lain, mereka berani berjuang demi Rasulullah SAW, demi mencintai Rasulullah SAW, dan mereka sudah memperlihatkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu kita sebagai umat Rasulullah SAW, sudahkah kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW pada saat ini? Yang kedua, orang yang mencintai itu selalu namanya diucapkan, senang ketika mendengar namanya. Nah, begitu juga ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa senang ketika kita ucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak selawat. Apalagi sekarang di hari Jumat, kita disunahkan untuk memperbanyak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senang ketika mendengar sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Yang saat ini berapa banyak anak-anak umat Islam yang tidak kenal bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih kenal bintang film, artis-artis ketimbang para sahabat Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat mencintai umatnya, bahkan Rasulullah menginginkan agar umatnya itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jamaah sekalian, orang yang mencintai Rasulullah SAW senang ketika mendengar sejarah Rasulullah SAW. Bahkan bisa menambah keimanan mereka ketika mereka mendengarkan sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Yang ketiga adalah mau bareng bersama Rasulullah SAW yang dia cintai. Jamaah sekalian, apa hasil dari orang yang mencintai Rasulullah SAW? Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mencintai Rasulullah SAW? Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam ayat Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan hai Muhammad, Rasulullah SAW diajarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah mengikuti ajaranku, hendaknya engkau mengikuti sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagi mereka yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mereka berani menegakkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, apalagi saat dimana sunnahnya banyak orang-orang yang sekelilingnya memadamkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba.
Islam pada awal lahirnya dalam keadaan terasing, dalam keadaan dianggap aneh. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menyembah berhala, mereka anggap asing, mereka anggap aneh. Ketika mereka diajak untuk berzakat, mereka anggap aneh. Ketika mereka diajak untuk sholat, mereka menganggap itu hal yang aneh. Maka kata Rasulullah, fasayaudu ghariban, kelak nanti pun Islam akan dianggap aneh. Kalau dulu Islam dianggap aneh oleh orang-orang kafir, pantas. Kenapa? Karena mereka tidak paham terhadap ajaran Islam. Tapi nanti ketika kembali Islam dianggap aneh, justru bukan hanya oleh orang-orang kafir yang menganggap aneh ajaran Islam, tapi justru oleh umat Islam itu sendiri yang menganggap aneh ajaran Islamnya. Kita lihat sekarang ini banyak orang yang menganggap ajaran Islam itu aneh. Kalau Islam, mereka memperlihatkan para wanita dengan berjilbab, mereka anggap aneh. Para laki-laki yang menggunakan jenggot, mereka anggap aneh. Sehingga mereka mengatakan kalau kita mau berislam jangan berbau-bau Arab. Kenapa? Karena jilbab itu pakaian orang Arab. Kalau kita mau berislam, jangan berakting seperti aktingnya orang-orang Arab. Sehingga mereka begitu alergi ketika yang berbau-bau Arab. Mereka menganggap bahasa Arab itu bahasa yang teroris disebutkan. Kan begitu. Padahal jelas Al-Quran ini bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabian. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia. Dengan Quran yang mulia, yang diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, Jibril, dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, di awal turunnya Al-Quran. Dan di tanah yang mulia, yaitu Mekah. Tapi mereka ketika mengatakan, kalau kita mau berislam, janganlah berbau-bau Arab. Padahal ini dianggap aneh oleh orang-orang yang mengaku Islam. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntung bagi mereka yang dianggap aneh, nggak apa-apa. Maka para sahabat pun bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa itu yang dianggap aneh pada saat itu? Apa kata Rasulullah SAW? Alladzina yuhyuna sunnati 'inda fasadi ummati. Mereka yang berani menghidupkan sunnah-sunnahku, mereka yang berani menjalankan ajaran-ajaranku pada saat manusia-manusia di sekeliling mereka memadamkan, mematikan ajaran dan sunnahku. Jadi orang yang mencintai Rasulullah SAW, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia dicintai oleh Allah SWT, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dibuktikan cintanya dengan dia menjalankan ajaran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang mencintai Rasulullah, mereka akan mendapatkan betapa manisnya iman. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang sebetulnya, di mana Rasulullah mengatakan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang mereka akan mendapatkan betapa indahnya iman, betapa manisnya iman. Dia akan rasakan betapa nikmatnya orang beriman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihima mimma siwahuma. Yang pertama hendaklah Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dari segala-galanya. Ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari segala-galanya, dia akan mendapatkan betapa manisnya iman. Yang ketiga, nanti di akhirat dia bersama Rasulullah SAW di surga. Sebagaimana ada orang Arab, ya, disebutkan rajulun a'rabi,
Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Apa pertanyaan dia? Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka kata Rasulullah tidak menjawab apakah itu hari Jumat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak. Tapi Rasulullah SAW dengan kepandaiannya balik bertanya, ma'a'datta lis-sa'ah. Ketika Anda bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, ma'a'datta lis-sa'ah, apa yang telah Anda persiapkan ketika datangnya hari kiamat? Apa kata orang tersebut? Cuma dua ya Rasulullah. Yang pertama hubbullah wa hubbur rasul. Persiapan saya cuma dua. Yang pertama cinta kepada Allah, dan yang kedua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Nanti Anda bersama orang yang Anda cintai di surga. Artinya kalau kita di dunia ini mencintai orang-orang yang suka berbuat maksiat, mencintai orang-orang yang suka berbuat dosa, nanti kita bareng-bareng di akhirat bersama mereka. Tapi ketika kita mencintai orang-orang yang soleh, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, kita pun akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, dan kita tahu bagaimana Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dan para sahabat juga ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan Ahlul Badar juga mereka sudah dijamin masuk surga. Kalau kita mencintai mereka, kita pun akan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat nanti di akhirat di surga. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, rahimakumullah, mari kita ungkapkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita berani berkorban, dengan kita sering menyebut nama Rasulullah, dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan kita sering mendengarkan bagaimana tarikh sejarah Rasulullah dengan para sahabat, kita ajarkan anak-anak kita sejarah mereka, sejarah beliau, dan kita pun berharap mudah-mudahan kita nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW. Dan kita mudah-mudahan dijadikan sebagai ummatul ijabah, umat yang diakui, yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali mereka yang enggak mau. Para sahabat ada yang bingung, emang ada orang yang enggak mau masuk surga? Padahal ketika orang ditanya pasti mereka mau masuk surga. Jangankan orang yang sedang beribadah, orang yang sedang berbuat maksiat aja, ketika ditanya, orang yang lagi mabuk, ketika ditanya apakah Anda mau masuk surga? Mau. Makanya sahabat pun bertanya, waman ya Rasulullah, siapa itu yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk ke dalam surgaku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, mereka berbuat maksiat kepadaku, dia akan tidak masuk surga. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dengan kita mencintai Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.